Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Ayu Anggraini, NPM 1822011127. Di sini saya akan melakukan praktikum pengkajian depresi pada lansia. Sebelumnya saya sudah mempersiapkan alat-alatnya. Berikut adalah form pengkajian, kemudian alat tulis, dan juga hand sanitizer. Sebelum melakukan pengkajian, saya sudah melakukan perjanjian kontrak waktu dengan pasien terlebih dahulu. Lalu selanjutnya saya sudah mengkaji diri saya sendiri, saya mampu untuk melakukan tindakan ini, kemudian saya mencuci tangan dan juga berinteraksi dengan pasien. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Dengan Mbak siapa kalau saya boleh tahu? Dewi. Mbak Dewi, umurnya berapa? 24. Mbak Dewi umur 24 ya? Iya. Boleh saya lihat gelasnya Mbak? Alamatnya di mana Mbak? Di Jurawan. Oh, di Jurawan. Betul ya Mbak, dengan Mbak Dewi umur 24, alamat di Jurawan. Mbak, perkenalkan, saya Perawat Tias. Di sini tujuan saya adalah untuk mengkaji tingkat depresi yang dialami oleh Mbak Dewi ya. Iya. Nanti untuk tujuannya agar kita mengetahui seberapa tingkat depresi yang dialami. Mungkin Mbak Dewi bersedia atau tidak? Iya Mbak. Bersedia ya Mbak. Nanti untuk lama waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah sebelumnya ada yang mau ditanyakan Mbak Dewi? Tidak ada Mbak. Tidak ada. Baik, kalau gitu kita mulai sekarang ya Mbak Dewi ya. Iya. Sebelumnya Mbak Dewi, di sini saya ada 15 pertanyaan dan nanti boleh Mbak Dewi jawab dengan iya atau tidak ya Mbak ya. Dan baik, nanti di akhir nanti akan saya total gitu. Kita mulai ya Mbak ya. Yang pertama, apakah Mbak Dewi sebenarnya puas dengan kehidupan Mbak Dewi? Tidak. Tidak puas ya Mbak. Lalu apakah Mbak Dewi telah meninggalkan banyak kegiatan dan kesenangan yang Mbak Dewi alami? Tidak. Tidak. Apakah Mbak Dewi merasa kehidupan Mbak Dewi kosong? Tidak. Tidak. Apakah Mbak Dewi sering merasa bosan? Iya. Iya. Apakah Mbak Dewi mempunyai semangat yang baik setiap hari? Tidak. Tidak ya Mbak ya. Beberapa waktu mungkin ya Mbak. Iya. Baik. Apakah Mbak Dewi takut bahwa sesuatu yang buruk terjadi pada Mbak Dewi? Iya. Iya. Selanjutnya, apakah Mbak Dewi merasa bahagia untuk sebagian besar dalam hidup Mbak Dewi? Iya. Iya. Apakah Mbak Dewi merasa tidak berdaya? Tidak. Tidak merasa tidak berdaya ya Mbak ya. Berarti Mbak Dewi merasa menjadi orang yang kuat begitu ya Mbak ya. Iya. Baik, bagus sekali. Selanjutnya, apakah Mbak Dewi merasa senang? Iya. Iya. Apakah Mbak Dewi merasa mempunyai banyak masalah dibandingkan dengan masalah yang dialami oleh orang lain? Tidak. Tidak ya Mbak. Selanjutnya, apakah Mbak Dewi berpikir bahwa hidup Mbak Dewi itu menyenangkan? Tidak. Tidak. Selanjutnya, apakah Mbak Dewi merasa tidak berharga seperti perasaan Mbak Dewi saat ini? Tidak merasa seperti demikian ya Mbak ya. Iya. Selanjutnya, apakah Mbak Dewi merasa penuh semangat saat ini? Tidak begitu ya Mbak ya. Iya. Selanjutnya, apakah Mbak Dewi merasa bahwa keadaan Anda tidak ada harapan? Tidak. Tidak demikian ya Mbak. Lalu, apakah Mbak Dewi merasa atau berpikir bahwa orang lain lebih baik keadaannya daripada Mbak Dewi? Tidak. Tidak begitu juga ya Mbak ya. Baik, di sini saya akan total terlebih dahulu ya Mbak ya. Baik Mbak Dewi, di sini sudah saya total dan jumlahnya itu kurang dari kriteria menuju depresi gitu ya Mbak ya. Iya. Akan tetapi tadi ada pertanyaan tentang semangat gitu Mbak. Dan Mbak Dewi menyatakan bahwa tidak semangat pada hari ini demikian. Nah itu apa sih Mbak alasannya? Ya rasanya nggak semangat aja Mbak, nggak tahu. Begitu. Mungkin suasana hatinya kurang enak gitu ya Mbak ya. Selanjutnya Mbak, mungkin nanti agar tidak depresi, mungkin Mbak Dewi bisa menceritakan apa sih masalah Mbak Dewi,
yang membuat suasana hati itu kurang nyaman seperti itu. Mungkin bisa refreshing sesekali gitu ya Mbak Sepertinya ya. begitu. Iya, gitu. Iya. Selanjutnya Mbak Dewi, mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum saya kembali ke ruang perawatan? Enggak ada Mbak. Ya Mbak, baik kalau begitu saya akhiri ya Mbak ya. Jangan lupa untuk refreshingnya Mbak Dewi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian praktikum pengkajian depresi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata baik disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.